Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adiswa Kodri dengan NPM 2212011070. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Islam. Baik, soal yang pertama adalah sebutkan contoh dari hukum perkawinan dan juga contoh dari kondisi orang yang bersangkutan. Di dalam hukum Islam sendiri, perkawinan itu statusnya dibagi menjadi empat. Ada yang namanya wajib, sunnah, makruh, dan juga haram. Kondisi dari wajib ini adalah ketika seseorang yang sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya lagi dan ingin menghindari zina, maka diwajibkan untuk menikah. Sunnah adalah ketika kondisi seseorang yang masih bisa menahan hawa nafsunya untuk melakukan zina. Makruh adalah keadaan di mana seseorang, misal laki-laki, mengalami impoten ataupun memiliki umur yang lanjut dan akan kesulitan apabila memiliki keturunan. Kondisi yang haram adalah kondisi ketika seseorang sedang berada di dalam wilayah kafir yang membayanginya. Hal tersebut akan membahayai keluarga maupun istrinya. Jadi itu diharamkan. Nomor dua, sebutkan dan jelaskan cara-cara memperoleh hak milik menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam sendiri, hak milik suatu benda itu bisa didapatkan dengan empat cara. Yang pertama adalah karena izrahul mubahat, yang dimana memiliki benda yang memang harusnya ia miliki, yaitu memiliki suatu benda yang memang boleh dijadikan sebagai objek miliknya. Seperti itu. Yang kedua, adanya karena akad atau sebuah perjanjian atau yang sering kita sebut adalah al-uqud. Al-uqud. Jadi kepemilikan benda menurut al-hukum ini itu lahirnya akan adanya sebuah perjanjian, mengikat akan perjanjian. Yang ketiga, karena adanya halafiah, yang dimana halafiah ini sendiri itu menjelaskan bahwa suatu hak benda muncul ketika seseorang yang lama itu telah tiada. Yang keempat, adanya akwaludu minal mabluk, yang dimana ini adalah suatu hak kebendaan atau hak yang dimana seseorang miliki itu tetap tidak bisa diganggu gugat. Sebutkan dan jelaskan tujuan aktivitas ekonomi dalam Islam. Tujuan aktivitas ekonomi memang dibenarkan dalam pandangan hukum Islam. Itu bermanfaat agar kita bisa memenuhi kebutuhan hidup baik pribadi maupun keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Dalam Islam pula diajari bagaimana cara kita berpandang ke depan, terus ke depan, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan kita. Itu artinya dalam Islam memang diajarkan bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan kita dari aktivitas ekonomi itu sendiri. Dan juga kita dianjurkan bagaimana cara kita menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam kesusahan. Baik, jelaskan yang Anda ketahui tentang hukum perikatan Islam. Dalam Islam sendiri, kita diajari bagaimana kita membuat sebuah perjanjian, bagaimana cara kita mengikat suatu benda melalui suatu perjanjian. Hal tersebut adalah hukum perikatan Islam. Dalam Islam, kita diajarkan 5 asas yang penting dalam sebuah perikatan, khususnya menurut hukum Islam. Yang pertama, adanya kebebasan. Yang kedua, adanya kesetaraan. Yang ketiga, adanya kerelaan. Yang keempat, tertulis. Dan juga yang kelima, keadilan. Dalam Islam kita diajarkan ada 5 asas dalam perikatan. Dan juga suatu perikatan itu harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang memang harus ada di setiap perikatan. Jika
jika salah satu rukun tidak ada di dalam sebuah perikatan, maka perikatan tersebut dipandang tidak sah dan juga tidak bisa dijalankan. Seperti halnya perikatan di dalam hukum perdata, perikatan di dalam hukum Islam juga itu mengikat bagi setiap orang yang membuat perjanjian ataupun perikatan tersebut. Soal yang kelima atau soal terakhir, jelaskan apa yang Anda ketahui terkait dengan hukum perceraian menurut Islam. Hukum perceraian sendiri menurut Islam dalam Al-Quran tidak ada yang namanya larangan atau menyuruh untuk melakukan perceraian. Namun di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana apabila sebuah talak itu telah terjadi, dan sudah dijelaskan pula di dalam Al-Quran bahwa apabila engkau ingin menalak istrimu, lihatlah kondisinya, lihatlah keadaannya, apakah ia sudah masuk dalam masa iddahnya, dan apabila engkau telah mentalak istrimu dalam masa iddahnya, maka engkau tidak boleh enggan bila dia menikah dengan lelaki lain. Memang hukum perceraian di dalam Islam tidaklah dilarang dan juga tidaklah harus diwajibkan. Tetapi perbuatan perceraian sendiri itu tidak disenangi oleh Nabi. Oleh sebab itu, hukum dari perceraian sendiri adalah makruh atau tercela. Sekian mungkin dari saya. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Apabila ada yang benar itu menurut Tuhan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.